Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya lur, ini aku mau membahas yang mau tanam lagi kacang hijau di musim penghujan lur ya. Nih, ini keadaan tanaman kita yang sudah umur 6 hari dulur. Kemarin saat proses penanaman nggak bisa aku videoin lur ya, soalnya ini yang di lahan satunya. Yang kemarin yang itu tuh tumpang sari dengan tanaman jagung. Ini tanaman jagung kita juga sudah tua. Di pembahasan kali ini nanti kita akan membahas tentang persiapan dari benihnya itu sendiri, terus perlakuannya itu gimana, terus sampai umur 6 hari ini nanti yang diperluin itu apa gitu lur ya. Nanti akan dikupas tuntas itu. Nih, ini penampakan tanaman kita yang sudah umur 6 hari. Nggak usah lama-lama dulur, kita langsung aja mulai pembahasannya. Ya dulur, kita langsung mulai pembahasan tentang kita tanam kacang hijau di musim penghujan gitu ya. Nah, bagi dulur-dulur yang sudah bisa atau sudah nanam di bulan ini, nanti bisa disimak lur cara perawatannya gimana. Nanti sampai panen kayak kita tanam bulan kemarin itu toh, kita dari 0 sampai panen 2, nanti besok itu sudah mau panen yang ketiga kali. Yang ini di lahan satunya lagi, ini sudah mulai ditanamin kembali lur. Nah dulur, aku mau minta tolong lur ya, bagi yang belum subscribe, minta tolong lur, minta tolong di subscribe. Karena apa? Karena channel ini bisa berkembang lur. Terus perkembangan channel ini juga berkat bantuan sedulur-sedulur semua ya. Jadi aku ucapin terima kasih dan sehat selalu lur ya. Ya lur, dalam kita melakukan tanam kacang hijau, alangkah baiknya pada saat ini tuh di musim penghujan itu dikasih perlakuan benih lur. Kalau pada musim kemarau kayak kemarin itu tidak dilakukan perlakuan benih atau langsung tanam, itu juga bisa lur. Tapi kalau di musim penghujan kayak gini, karena ini kan rawan penyakit dan rawan hama lur. Karena apa? Karena ini kan baru hujan pertama dan situs atau siklus perkembangbiakannya dari hama kemarin itu masih berlanjut gitu lur ya. Terus perlakuan benih apa yang baik? Gini lur ya, aku ada 2 lur ya. Ada yang dikasih insek dan yang dikasih pupuk hayati gitu lur ya, menggunakan hayati, agen hayati. Kalau kita mau menggunakan insek, kita bisa menggunakan regen lur. Pada saat pencampuran itu toh, sebelum ditanam kita dikasih regen. Sasarannya apa? Sasarannya untuk jangkrik atau hewan serangga-serangga kecil gitu lur ya. Nah, yang kedua kita gunain agen hayati. Agen hayati itu apa? Agen hayati itu adalah mikroba lur ya, atau mikroba penyubur tanah. Selain penyubur tanah juga bisa melindungi dari bijinya itu lur, atau tanaman kita itu toh yang mau disebar kacang hijaunya. Dan nanti kalau sudah disebar di tanahnya itu, dia itu mikrobanya itu akan melindungi dan akan masuk ke tanah, jaringan tanah. Terus apa yang terkandung dalam mikrobanya itu ada lur ya, ada trichoderma dan sejenis-jenisnya gitu ya. Ya ada kayak kemarin ada apa? Ada rhizobium kayak yang ada di kacang tanah itu toh. Itu kita pakai pupuk hayati yang mereknya Flor lur. Itu kita gratis lur ya. Itu dikasih dari Kepoktan kemarin. Jadi kita gunain. Biasanya aku nggak pakai itu lur, atau nggak pakai agen hayati gitu toh, paling cuma pakainya itu regen. Tapi karena kita itu dikasih, jadi kita akan memanfaatkan untuk dipakai lur ya. Terus dosis pengaplikasiannya dari regen itu berapa? Dosis aplikasi kalau kita menggunakan regen lur ya, itu sesuai anjuran aja yang ada tertera di kaleng itu toh, atau di kemasannya. Kalau kita menggunakan agen hayati dosisnya berapa? Dosisnya juga sesuai aja lur, kita nggak usah merubah-rubahnya, itu nggak usah. Karena apa? Karena kalau kita di musim penghujan gini rawan lur, jadi kita jangan mengotak-atiknya racikan itu sendiri ya. Tapi kalau kita di musim kemarau, kalau yang
agen hayatinya gitu toh, itu bisa diobati atau dikurangin sedikit, itu nggak masalah lur. Tapi kalau yang di musim penghujan kayak gini lebih baik ditinggikan. Nah, ini tadi kita sudah melihat lahan yang di umur 0 sampai 3 hari lur ya. Yang ada 2 sistem di sini, ada yang sistem tugal dan ada sistem sebar. Terus yang sistem sebar itu caranya gimana? Kita caranya langsung lur ya, dari kita perlakuan benih tadi dikasih regen atau agen hayati, terus kita sebar langsung di lahan. Terus yang sistem tugal gimana? Ya, kalau sistem tugal kita juga sama lur, setelah kita lakukan perawatan benih, mau menggunakan insek atau regen maupun agen hayati, itu kita tetap sama, langsung ditugal, dimasukin. Terus pertumbuhannya itu lebih cepat mana? Nah, kalau kita menggunakan agen hayati dan regen dan yang tidak gitu loh ya, itu pasti pertumbuhannya nanti akan cepat yang dikasih regen dan agen hayati. Karena apa? Karena di dalam kandungannya dari agen hayati dan regennya itu sendiri itu juga bisa mempercepat dari perkecambahan tumbuhan atau tanaman yang akan kita tanam itu sendiri loh. Jadi alangkah baiknya kalau kita pengen tanamnya atau tumbuhnya itu berkecambah serempak, alangkah baiknya kita kasih regen atau agen hayati lor ya. Tapi kalau musim kemarau aku saranin mending kalau yang agen hayati nggak usah lor, karena tanahnya akan kering dan kalau kena panas itu agen hayati akan mati. Tapi kalau di musim penghujan kayak gini, tanahnya lembab, kita sebar atau digajuknya itu pada sore hari langsung ditutup, itu insya Allah itu agen hayatinya akan hidup. Jadi jangan salah lor ya, kalau kita menggunakan agen hayati itu juga harus ada waktu yang tepat. Jangan asal kita kayak biasanya kita menanam gitu toh, di pagi sampai siang gitu toh, itu nggak baik. Kalau pagi boleh ya, pagi sedini mungkin sekitar jam 8 kurang lor ya, itu harus selesai. Setelah selesai itu harus ditutup atau diuruk tanahnya supaya agen hayatinya tidak mati. Kalau itu yang di sistem nganu lor ya, tajuk. Tapi kalau di sistem sebar, alangkah baiknya nggak usah pakai agen hayati lur, karena itu terpapar sinar matahari pasti nanti agen hayatinya juga akan mati. Jadinya kan kita rugi lur ya. Terus di umur 3 sampai 0 sampai 6 hari ini itu pertumbuhannya dari yang sistem tugal dan sistem sebar juga hampir sama lur ya, tapi baiknya itu yang sistem yang tugal lur. Karena apa? Karena dia kan dibuatin lubang terus atasnya ketutup, dia jadi pertumbuhannya itu lebih cepat karena nggak terpapar sinar matahari secara langsung. Tapi kalau kita menggunakan sistem sebar itu kan nganu lur ya, kalau siang terkena matahari padahal dia sudah mau pecah tinggal nancep gitu, kalau terkena matahari kan dia akan nganu lur, akan layu atau sedikit kering gitu ya, nanti dia akan menghambat pertumbuhan dari kecambahannya itu sendiri. Tapi kalau kita menggunakan sistem tugal, dia itu akan berkecambah lebih cepat. Tadi sudah bisa dilihat perbedaannya dari video singkatnya tadi, yang di sistem tugal dan sistem sebar kan berbeda lur ya. Terus apakah di usia ini 6 hari sudah baik dilakukan penyepraian atau pengendalian hama insek, atau kita juga bisa menyerap fungisida? Nah kalau aku sendiri lur ya, kalau di umur 6 hari itu sebenarnya nggak melakukan perawatan gimana, itu cuma cek lahan, paling ada ya bolong 1-2 itu aku anggap sudah wajar lur. Aku nggak mau dikit perawatan dini langsung kita semprot dengan insek. Karena apa? Takutnya nanti malah tanaman kita itu bisa stres gitu lur ya, dari kecil diobatin terus gitu ya. Jadi dari kecil aku biarin emang lur. Nanti sampai umur berapa? Sampai paling cepat umur 10 hari itu baru aku spray pertama. Karena di umur 10 hari itu akan muncul daun pertama lur. Maksudnya daun pertama kan ini pang lur ya, yang di tengah itu toh. Kalau itu muncul itu baru daun pertama, bukan daun yang pang ini hitungannya bukan daun, tapi itu daun semu lur ya, bukan daun utama. Nah, itu tadi lur ya perawatan atau persiapan dari umur
1 sampai 6 harinya tadi dari sistem tugal dan sistem sebar, terus perlakuan benih dikasih insek atau dikasih agen hayati, itu terserah dulur sedoyo mau pakai yang mana. Terus aku sendiri aku pakai semuanya itu lur, yang dari yang pakai regen terus pakai agen hayati, supaya apa? Supaya sedulur nanti bisa membandingkan. Kalau aku yang sistem gejuk itu aku kasih agen hayati, kalau sistem sebar aku kasih regen. Karena apa? Karena biar tidak mubazir agen hayatinya itu lur ya. Karena apa? Karena agen hayati itu harganya kalau kita beli per botolan itu mahal lur per liternya. Lebih murah pupuk cair gitu ya. Maksudnya pupuk cair ini yang pupuk standar lur ya, bukan pupuk yang mahal. Kalau dibandingin pupuk pupuk cair yang kemasan yang mahal ya pasti ya harganya sama, sekitar di angka 80 sampai 90 gitu ya per liternya gitu toh. Nah, gitu lur ya. Ini daripada kepanjangan, kalau dulur-dulur pengen lebih jelasnya bisa ditanyain di kolom komentar. Bagi sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur di subscribe supaya apa? Supaya channel ini bisa berkembang dulur ya. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih. Salam pejuang pangan dulur, generasi muda, generasi milenial. Assalamualaikum.